مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد Alhamdulillah segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah, terlimpah, tertuju dan terarah kepada Nabi kita, junjunan kita, imam kita, uswah kita, qudwah kita, Sayyidina Nuril Huda, Sayyidina Syamsul Duha, Sayyidina Badrid Duja, Sayyidina Sahibil Liwa, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang istimewa, para sahabatnya yang terpilih, para tabi'in, para tabi'in, para ulama al-amilin, para musannif wal-mukhlisin, para qurra al-mufassirin, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini yakni hari Kamis tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 April 2020 kita dapat kembali berkumpul bersama di majelis kita yang tercinta yakni Majelis Al-Hakim dalam acara Kismis Kajian Islam setiap Kamis. Dan sebagai pemateri pada hari Kamis sekarang ini yakni guru kita Samahatul Ustadz Syekh Muhammad bin Kathim Al-Amri dengan pembahasan kitab yakni kitab Syarah Hadis Jibril lil Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kepada segenap hadirin yang memiliki kitab daripada Syarah Hadis Jibril karya Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, silahkan dapat dibuka kitab halaman 67, kitab halaman 67 dengan pembahasan Sunanus Salat. Dengan pembahasan sunanus salah yakni mengenai sunat-sunat daripada salat. Kemudian ahibba'il kiram rahimakumullah, sebelum kita mendengar nasihat daripada guru kita yakni Samahatul Ustadz Syekh Muhammad bin Kathim Al-Amri, terlebih dahulu ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yakni alhamdulillah Kismis telah membagikan 100 paket sembako kepada yang berhak untuk mendapatkannya dan masih akan terus berlangsung sesuai dengan donasi yang didapat. Silahkan bagi segenap jamaah, para donatur dan juga para dermawan yang akan mendermakan daripada hartanya, silahkan dapat menghubungi nomor admin di bawah ini, dan juga silahkan bantuan dapat disalurkan melalui rekening di bawah ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza, jazakumullahu bi ahsani jaza, jazakumullahu fid dunya wal akhirah, kepada segenap para donatur, para dermawan, para muhsinin yang telah mendermakan daripada hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat. Ahibba'il kiram rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah bagi ibunda dari salah satu panitia Kismis, yakni Akhina Ari, yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau yang meninggal diterima iman Islamnya, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa-dosanya dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala indallahi subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita membacakan suratul Fatihah ini dengan niat supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir dan batin, meluaskan daripada rizki kita, mensehatkan daripada anak istri dan keluarga kita, dan senantiasa memberikan keberkahan serta penjagaan fid dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla
برحمتك نسأل بجاه نبيك نتوسل يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحل إلى حناء المككاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرامك كاف عن المقال اكرمنا بحق الفاتحة مقالا واصل ما في ضميرنا والفاتحة بنيات الشفاء والصحة والعافية وقبول دعاء الجاب دفء البلاء من الفتن والمحنة ونصرا على الأعداء من عدونا وعدو الله وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح خصوصا Ibu Entin binti Terin wa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wal fatiha bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadrasi rasul al fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca doa awal taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, mari kita mempersiapkan diri, buka mata, buka hati, persiapkan buku catatan. Kita dengar baik-baik nasihat, wasiat, serta amanat yang akan disampaikan oleh guru kita, Samahatul Ustadz Asy-Syaikh Muhammad bin Kathim Al-Amri. Kepada beliau, waqtan wa mahallan, falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabiyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah ismif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dalam keadaan sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran fikih kita. Pada 2 minggu yang lalu kita menerangkan tentang rukun-rukun sholat, yang mana rukun-rukun sholat itu ya, apabila ditinggalkan dapat membatalkan sholat kita, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita membahas tentang sunanus sholat, sunnah-sunnah sholat. Sunnah ini banyak, ya, bukan sedikit. Sunnah-sunnah sholat itu banyak. Wahia kasiratun, ya, banyak sekali. Au salaha ba'dhum, ya, sampai ada yang mengatakan ya kurang lebih sekitar 500. Wa ba'dhum ila samanya, ya, ada juga yang mengatakan sampai 800. Kemudian ada juga wa ba'dhum ila alaf, sampai 1000. Ya, makanya banyak sekali sunnah-sunnah yang perlu dilakukan, ya, yang diamalkan dan kita tidak meninggalkan, karena sunnah-sunnah itu ya dikerjakan mendapatkan pahala, ya, ditindakan tidak mendapat apa-apa. Sebagaimana yang pernah terjadi ya di zaman kedua orang al-imamain, 2 orang imam besar, yaitu al-imam ya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad bersama kakak beliau yang bernama Al-Habib Tahir bin Husain ya bin Tahir Al-Haddad rahimahullah. Mereka berdua itu berjalan dari tempat tinggal mereka di Hadramut yang bernama tempatnya Al-Masilah, ya, Al-Masileh, ya, kalau orang Hadramut katakan. Satu mantiqah atau satu qarya, ya, yang tempatnya agak lumayan dari pekuburan Zambal atau Tarim. Mereka berdua ini berjalan menuju kepada kuburan Zambal, kuburan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan mereka berdua ini ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan saudaranya yaitu Habib Tahir ya bin Husain bin Tahir, mereka itu menghitung-hitung sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.
ya, sunnah-sunnah salat ya Nabi SAW. Subhanallah, mereka berdua menghitung-hitung sunnah-sunnah salat itu ya, sesampainya mereka di Zambal tidak kurang dari 800 sunnah-sunnah ya dalam salat yang mereka hitung. Kembalinya mereka ke tempat tujuan mereka ya, itu ditambah lagi dengan 200 yang mereka kumpulkan dari sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sunnah-sunnah ini ya adalah sesuatu ya yang memang ya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, ya kita nggak dapat sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ya, makanya pada pagi hari yang cerah ini kita ya masuk kepada bab tentang sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Sunanus shalah. Sunat-sunat sholat, tanqasimu sunanus sholati, ya, bahwasanya sunat-sunat sholat itu terbagi menjadi dua. Ulama membagi menjadi dua, ya. Yang pertama ab'ad, ya. Yang kedua wahayat, ya, hayat dan ab'ad. Makna hayat wahia ma yujbaru sujudu sahwi. Jadi hayat itu yang diminta untuk sujud sahwi, ya. Jadi bagi yang meninggalkan ya dia mesti disunahkan melakukan sujud sahwi, ya, bukan wajib, ya, tapi dia diperintah untuk melakukan ya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan dua sujud, ya, sajdatain, dua sujud, ya, kemudian berdoa ketika sujud, ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian wahayat, hayat wahia malayu jbarubih, kebalikannya. Kalau ab'ad itu kalau kita ya meninggalkan dari sunnah-sunnah ab'ad, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Tetapi kalau hayat ya kita tidak dianjurkan, ya, tidak diperintah untuk sujud sahwi. Adapun fa ab'aduha, ya, ab'adus shalah itu kurang lebih ada 7, ya. Ada 7. Kalau di Yakut Nafis lebih banyak lagi, ya. Yaitu yang pertama at-tasyahudul awal, yaitu tasyahud, ya, tasyahud pertama, ya, tasyahudul awal. Kemudian itu ab'ad, ya, jadi kalau meninggalkan yujbar sujud sahwi, ya, orang yang sholat tersebut mesti melakukan sujud sahwi kalau dia lupa tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu tidak wajib, hukumnya sunnah, ya. Jadi kemarin kita menjelaskan tentang rukun-rukun, ya. Sekarang sunnah-sunnahnya sholat, ya, banyak sunnah-sunnah sholat, ya. Jadi kalau dibagi, ya, kalau kita bagi, ya, makanya dikatakan, ya, seperti di dalam hadits qudsi dikatakan, ya, dalam hadits qudsi, man adali waliyan, faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang mengganggu kekasihku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah aku mengumandangkan peperangan dengannya. Siapa saja yang mengganggu kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, al-muqarrabin, mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, ya. Kemudian wa ma taqarraba ilayya abdin. Seorang hamba itu, ya, selalu membiasakan dirinya mendekatkan diri, ya, bi syai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu, ya, yang dicintai, ya, oleh aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mimma iftaratuhu alaih, dari hal-hal yang tidak aku wajibkan atasnya, yaitu hal-hal yang nawafil, sunnah, ya, bukan yang maktubah. Wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil, tidaklah seorang hamba itu, ya, selalu mendekatkan dirinya kepada aku dengan melakukan sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah di luar sholat-sholat yang maktubah, ya, hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku mencintai hamba tersebut. Wa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta kepada hamba yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salat-salat nawafil, kalau Allah sudah cinta kepadanya, kuntu, kata Allah, sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku jadikan telinganya seperti telinga aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pendengarannya maksudnya, ya. Nah, ini para aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala diberikan begitu. Kadang-kadang mereka itu bisa mendengar sesuatu yang jauh, ya, al-ba'id garabahullah, yang jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Mereka kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, ya.
Wa basarahu alladzi yubsiru bih. Ya, begitu juga penglihatannya. Ya. Allah memberikan penglihatan yang tajam kepada mereka, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang menjaga ya salat-salat sunnah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Begitu juga tangannya ya yang dia pakai ya untuk bergerak. Wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, kaki yang dia pakai untuk bergerak, untuk melangkah ya. Sehingga langkah-langkahnya penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan wala in sa'altani, kalau mereka meminta kepada aku kata Allah, la u'tiyannah, akan aku berikan permintaan mereka. Wala in ista'adani, kalau mereka meminta perlindungan kepada aku kata Allah, ya, la u'idanna, ya, la u'idanna, maka aku akan melindungi mereka. Ya, ini dalam hadits qudsi. Kemudian ya, masalah sunnah juga dibagi juga menjadi 3 kelompok. Ya, yaitu min nahiyati waqtiha, dari segi waktu, ya. Sunan qabla shalah, ada sunan-sunan yang dilakukan sebelum salat. Ya, ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat, ya, sebelum dimulainya salat. Seperti apa? Seperti azan. Ya, azan itu sunnah, ya, bukan wajib. Azan itu sunnah. Kenapa? I'lan, untuk memberikan pemberitahuan kepada orang, ya. Makanya kalau orang sholat di rumah itu tidak tergantung dengan azan, tapi tergantung dengan auqat, waktu, ya, waktu-waktu yang makhsusah, ya, waktu-waktu yang sudah muakkatah, ya, yang sudah ditentukan. Sholat duhur waktunya ada, sholat asar waktunya ada, sholat maghrib waktunya ada, sholat isya begitu juga waktunya ada, dan sholat subuh juga ada waktunya. Jadi ada, kalau seandainya satu orang di dalam satu kampung tidak ada azan, ya, apakah mereka tidak sholat? Ya, mereka mesti sholat. Walaupun tidak mendengarkan azan, mereka wajib sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada waktu-waktunya, ya, ada waktu-waktunya, dan itu sudah jelas, ya, di pemerintah kita dimanapun, ya, tiap-tiap masjid itu pasti ada waktu-waktu auqatus sholat, waktu-waktu sholat. Seperti azan, iqamah, memakai siwak, ya. Itu orang bilang sunnah, ya, sebelum sholat. Memakai siwak itu bukan di waktu sholat. Memakai siwak sebelum kita mau takbirah, ya, sebelum kita masuk kepada sholat. Nah, itu termasuk sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan. Ada lagi sunnah-sunnah, ya, di pertengahan sholat, fi asna'is shalah, di pertengahan sholat. Seperti apa? Ya, sunnah-sunnah di pertengahan sholat itu terbagi menjadi 2. Ya, yang kita bicarakan sekarang ini, ya, yaitu ab'ad sama, ya, hayat, ya. Adapun ab'ad, kenapa dibilang ab'ad? Ya, yang kalau orang meninggalkan itu dia mesti, ya, disunahkan dia melakukan sujud sahwi. Wa sumiyat bidzalika li'annaha asbahatil faraid. Disebut ab'ad itu karena dia mirip, serupa dengan, ya, wajib. Ya, serupa dengan yang wajib. Fayutlabu sujudus sahwi, ya, idza tarakaha, maka dia diminta untuk melakukan sujud sahwi kalau dia meninggalkan ab'adus shalah. Kalau hayat shalah tidak diminta, ya. Tidak diminta untuk sujud sahwi, tetapi ab'adus shalah diminta untuk sahwi. Kemudian wahia bil ijmali salasa, ya. Yang pertama itu, ya, at-tasyahudul awal wal qu'ud was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, tasyahud pertama itu adalah qu'ud, duduk. Ya, duduk, kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kunut. Ya, kunut. Wa qiyamuhu was salatu ala nabi wal ali wa sahbi. Kunut, ya. Kunut ini dilakukan ketika berdiri. Ya, setelah ruku. Ya. Jadi antum bisa bayangkan luar biasanya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Waktu qiyam saja puluhan sunnah, ya. Waktu rukuk ada puluhan sunnah. Kita kan kadang-kadang cuma tahu 1-2 sunnah, ya. Ada bacaan-bacaan, tetapi ada sunnah-sunnah, ya, di dalam. Makanya dikatakan, ya, mereka itu menghitung-hitung sunnah Nabi itu, ya, sampai 1000 ada sunnah-sunnah Nabi. Ya, yang perlu yang mereka lakukan. Jadi ada banyak sekali sunnah-sunnah. Kasiratun jiddan. Dalam kitab Yaqutun Nafis dikatakan sunanus shalah itu kasir, banyak. Jadi bukan sedikit, ya, banyak sekali sunnah-sunnah. Itu Yaqut Nafis lebih meluas lagi, ya.
karangan Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri itu lebih meluas lagi, mengatakan bahwa sunnah-sunnah sholat itu banyak sekali, tidak terhingga. Ya, makanya mereka para ulama-ulama itu menghitung-hitung, ya. Mereka menghitung pergi dan kembali itu sampai 1000 sunnah-sunnah Nabi, ya, yang perlu dilakukan. Makanya di dalam waktu berdiri itu ada sekitar puluhan, ya. Ketika ruku ada puluhan sunnah-sunnah Nabi, ya. Kita mungkin jarang melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian, ya, kunut, ya, kunut. Kalau kunut mazhab Imam Syafi'i itu, ya, mensunahkan kunut, ya. Bahkan Nabi Muhammad ketika di dalam peperangan pernah Nabi Muhammad SAW ketika ada asyuhadaul qura, ya, yang dibunuh sekitar 70, ya. Jadi orang kadang-kadang yang suka berkata, oh kunut mah nggak ada dalilnya, ya, Nabi nggak pernah kunut. Itu mah kunut yang kita lakukan itu kunut yang ketika Nabi mendoakan, ya, mereka-mereka yang membunuh, ya, membunuh orang-orang yang hufadzul Quran, penghafal, marah Nabi Muhammad. Belum pernah Nabi marah seperti marah itu. Ketika ada 70 penghafal Al-Quran dibunuh. Ya, mereka delegasi, ya, yang dikirim oleh Nabi Muhammad dijebak, ya, kemudian mereka di satu tempat, ya, lembah, dibunuh mereka di situ. Sampai kepada Nabi Muhammad, marah Rasulullah SAW. Selama 1 bulan Nabi Muhammad doakan itu. Didoakan, ya, didoakan mereka dengan macam-macam doa oleh Nabi Muhammad SAW. Kehancuran untuk mereka, kebinasaan untuk mereka. Sampailah ketika sudah genap 1 bulan, turun Sayyidina Jibril menyatakan cukup, ya Muhammad, ada perintah dari Allah, sudah jangan lagi doakan mereka. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kunut yang kita lakukan menurut mazhab Imam Syafi'i, Nabi Muhammad itu dari mulai beliau hidup sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah meninggalkan kunut subuh, ya, kunut subuh. Makanya kita, ya, yang bermadhab Imam Syafi'i, ya, kita disunahkan setiap sholat subuh itu untuk membaca kunut. Kemudian yang ketiga, as-shalah, ya, ala ali fitasahudil akhir. Selawat kepada, ya, membaca selawat, ya, kepada Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, ketika tasyahudul akhir, ketika syahadul akhir. Nah, kemudian, ya, tadi yang pertama itu ab'ad, ya. Kemudian yang kedua, ya, hayat, ya, hayat. Wahya allati yutlabu sujudu sahwi idza tarakaha. Dia termasuk, ya, yang diminta untuk sujud sahwi apabila meninggalkan, ya, perilaku tersebut. Wahya baqiyatus sunan ghairil ab'ad. Berapa jumlahnya? Dia adalah sisa-sisa, ya, dari sunnah-sunnah ab'ad, ya. Kemudian, ya, ada lagi sunnah yang ba'da sholat. Yang ketiga. Tadi sebelum sholat, di pertengahan sholat. Yang ketiga setelah sholat, selesai sholat. Apa itu? Sunnah-sunnah yang dilakukan, yang perlu kita lakukan, ya, supaya kita mendapatkan pahala setelah sholat. Al-julus wa dzikir. Ya. Al-julus wa dzikir. Ya. Fi musallah. Ini ingat ini, ya, kadang-kadang orang, ya, maaf, ya, ada sebagian orang, sebagian kelompok, ya, agak anti sama zikir, ya. Jadi orang bilang habis assalamualaikum langsung keluar masjid pergi. Padahal itu sunnah, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini jelas dalilnya. Itu termasuk sunnah-sunnah ba'da shalah untuk kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzikir, ya, mereka adalah orang-orang yang ditenangkan. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ya, kata Allah, dengan berzikir hati kalian akan tenang. Kenapa kalian tasyurud? Kenapa kalian keluar dari masjid? Kenapa kalian terburu-buru? Kenapa kalian meninggalkan perkumpulan? Kita disunahkan. Karena itu termasuk, ya, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad. Ya, ini jelas sekali bahwasanya kita disunahkan al-julus wa dzikir fi musallah. Makna musallah itu mau di masjid, ya, mau di surah, atau mau di tempat-tempat manapun di rumah, disunahkan kita setelah selesai sholat itu untuk membaca aurat, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, wassalatu ala ali fitasawdil akhir, ya, yang kita katakan tadi. Kemudian wal kunut, selesai kunut. Wa qiyam, ya, kemudian berdiri, ya, waktu berdiri juga begitu, ya.
Makanya orang macam-macam ya, macam-macam orang waktu takbiratul ihram itu ada macam-macam harakat ya, yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan main gampang menyalahkan orang ketika takbir ya. Ada takbir itu yang diucapkan Allahu Akbar baru dia begini ya. Ada lagi yang Allah ya bersamaan Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar ya. Ada lagi yang keempat Allahu Akbar ya. Ada lagi yang Allahu Akbar ya, tangan bertepatan dengan. Tetapi dari 5 cara ini ya, tetapi yang paling muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu ya kalimat Allahu Akbar itu bersamaan dengan ketika dari bawah. Ya, ketika persiapan dari bawah ya sampai menuju ke atas. Jadi kalau di indah Imam Syafi'i itu dan muktamad ya Allahu Akbar gitu kalau di Imam Syafi'i ya. Jadi orang bilang berbarengan Allahu Akbar. Nah, jadi kalau 5 ini ya masing-masing mempunyai dalil ya. Kita tidak bisa menyalahkan kepada ya mereka-mereka yang melakukan seperti itu. Akan tetapi bagaimana cara kita ketika kita bertakbir? Bagaimana posisi tangan kita? Ya, di dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan orang yang bertakbir itu tangan itu berada di bawah telinga, di atas pundak. Ya, di atas pundak. Jadi posisinya seperti begini. Allah ya, jadi jangan ke depannya. Allahu Akbar. Jadi begini, di bawah telinga, bukan megang telinga. Ya, ini banyak kan orang salah. Kadang-kadang begini, ya begini. Makanya disunahkan ya tangan itu dalam keadaan membengkok sedikit. Membengkok, begini sedikit. Ini sunnah-sunnah. Makanya dikatakan ada ribuan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya, di luar sholat, di tengah sholat, dan setelah selesai sholat. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita amalkan supaya berpahala. Makanya jangan salah orang-orang yang alim, mereka-mereka yang mengenal Allah, memahami ilmu agama, sholat mereka tuh beda dengan sholatnya orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Sholatnya orang alim berbeda dengan sholat orang awam. Kenapa? Karena mereka melakukan, ya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika kita takbir itu, ya tangan itu mesti merenggang. Jadi bukan dempet. Tangan merenggang, ya, kemudian agak bengkok sedikit. Ini sunnah. Jadi jangan tegang, ya. Jadi jangan Allah tegang, nggak ada. Ini nggak ada tuntunan dari Nabi. Allahu Akbar nggak ada. Atau di kepal begini, Allahu Akbar nggak ada. Ya, lebih kebelinger lagi kalau sampai diputar-putar. Allahu Akbar, itu lebih ngaco lagi, ya, lebih ngaco. Jadi ada 5 cara, ya, bagaimana posisi orang ketika takbir, ya. Tetapi dari 5 itu masing-masing ada dalilnya, tetapi dalil yang paling kuat hendaknya dia membarengkan, ya. Jadi posisi takbir itu dimulai dari ketika tangan masih berada di bawah. Ketika mau diangkat, Allah. Jadi begitu. Allahu Akbar baru ditaruh. Di bawah dada, di atas pusar. Itu yang posisi yang benar, ya. Tidak begini, ya. Tidak juga yang macam-macam. Ini yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kita lanjut. Wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi, ya, ba'dahu, setelahnya, ya. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah itu. Wa idza taraka al-musalli syai'an min hadhil ab'ad, apabila orang yang sholat itu meninggalkan, ya, dari ab'ad tersebut, nudibalahu an yasjuda sajdatain qabla salam jabral khalal. Jadi kalau ada seseorang yang sedang sholat itu meninggalkan ab'adus shalah, ya, yang kita sebutkan tadi yang ada 7 tasyahud, qu'ud, sholat ala Nabi Muhammad, sholat ala Ali, fitasul akhir, kunut, qiyam, wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad, wasahbi wa ba'du, ya, 7 tadi itu tertinggal, maka orang tersebut itu hendaknya dia sujud sahwi. Kapan waktunya sujud sahwi? Sebelum salam. Jadi sebelum salam sujud sahwi. Berapa kali? Sajdatain. Allahu Akbar. Baca doanya, kemudian dia bangun lagi,
kemudian sujud lagi yang kedua kali. 2 kali sujudnya, bukan 1 kali ya. Kalau yang 1 kali namanya sujud tilawah ya, sujud tilawah. Tapi kalau sujud sahwi 2 kali. Kenapa dibilang jabrul khalal? Jabrul khalal itu menutupi, orang bilang membutuhkan ya kekeliruan-kekeliruan. Jadi dibetulkan kekeliruan-kekeliruan. Makanya dibilang jabrul khalal ya. Jadi kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan di waktu sholat tadi itu, abad-abad kita yang kita tinggalkan, maka ya kita tutupi dengan sujud sahwi. Makanya dikatakan wa qabla salami jabrul khalal lil khalal ya, menutupi hal-hal yang kurang. Wa kana yasjudu li sahwi bi fi'li ma yubtiluhu amduh. Begitu juga orang yang ya dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi ya apabila dia melakukan satu perbuatan yang membuat batal ya betuluhu amdun, kalau dia dengan sengaja membatalkan sholatnya duna sahwi, tanpa dia melakukan ya sujud sahwi. Contoh yang kedua, wa nakli ruknin qaulin ya, memindahkan rukun qauli ya, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahali, bukan pada tempatnya ya. Jadi memindahkan rukun qauli ya, bukan pada tempatnya. Wal iqa'u ruknu fi'lin ma ihtimali ziyadah, begitu juga ya dia ya menambah rukun qaulinya dengan tambahan ziyadah. Seperti apa contohnya? Ka'an syakka fi adadi rakaat. Jadi ada orang ya sholat duhur ya sudah 4 rakaat, akhirnya ditambah lagi jadi 5. Syak, dia bingung. Ya, ini anak udah 4 apa baru 3? Sudah 4 apa baru 3? Nah, makanya dia mesti alal yakin, ya alal yakin. Wala yadurruhu syakku ba'da salam. Ya fayubni alal yakin. Makanya dia mesti ya meyakinkan ya rakaatnya tersebut. Jadi misal kalau dia bilang 4 ya atau 3 menurut keyakinannya dia ya. Tanpa ada yang mengingatkan dari belakang. Kalau ada yang mengingatkan dari belakang, an yasma'ul imam, mendengarkan. Seperti gauli subhanallah, itu untuk mengingatkan. Tetapi kita perlu ingat di sini ya, ikhwan, untuk mengingatkan seorang imam juga mesti ada etikanya. Ada etika. Tidak asal main kita katakan subhanallah, subhanallah ya, tidak membuat kacau, membuat gaduh di dalam satu masjid ya. Makanya orang-orang yang berada di belakang imam itu lebih mengerti ya, lebih mengerti dan lebih memahami bacaan imam. Paling kurang dia lebih mengerti fikih, ilmu fikih dalam fikih salat ya, dia mesti paham. Itu yang mesti berada di belakang imam. Apabila imam batal atau imam salah dalam membaca atau kemudian imam meninggalkan abadus shalah ya, orang bilang seperti dia bangun ya, dia tidak tasyahud pertama langsung bangun menuju kepada rakaat yang ketiga, hendaklah makmum yang berada di belakangnya itu mengingatkan. Begitu juga dengan qiraah, bacaan-bacaan. Kalau imam salah bacaannya, kita sebagai makmum yang ingin membenarkan bacaan imam itu, kita mesti niat bighasdil qiraah, bukan bighasdil intibah ya, bukan dengan kita orang bilang mau membenarkan, itu yang salah. Kalau dia dengan niat untuk membenarkan qiraah, batalat sholatuh, batal sholatnya. Hati-hati ya, kebanyakan kita ini kadang-kadang ya di masjid, apalagi mereka-mereka yang agak sedikit hafal ya, kadang-kadang tidak terlalu paham ya, tidak mengerti. Jadi kalau imam salah tuh mereka langsung ya membenarkan imam. Ingat, kalau kita niat membenarkan bacaan imam, bukan niat mau baca ya, tapi membenarkan kesalahannya, batal sholat kita. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Saya tekankan kembali, hati-hati ya dalam kita ya membenarkan bacaan imam. Hendaklah kita niat bighasdil qiraah. Kita niat mau baca juga, ikut baca. Tapi bukan niat membenarkan kesalahan imam. Kalau kita niat membenarkan kesalahan imam, sholat kita batal sebagai makmum tersebut. Kemudian, wahwa al-aqal, paling sedikitnya. Wayatrahu syak, ya. Hendaknya dia menyingkirkan syaknya tersebut. Wala yadurruhu syak. Ada juga syak, ya, orang yang syak tetapi ya tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah syaknya itu kalau dia itu syaknya itu ba'da salam. Sudah salam, assalamualaikum ya, timbul syaknya itu ya, mayadur itu. Kecuali ada pengecualian. Kecuali orang-orang yang lupa ila finniyah ya, wa takbiratul ihram ya, maka orang tersebut harus mengganti sholatnya tersebut ya.
Wa amma hayatus shalah, adapun hayat, ya, hayatus shalah fahiya kasiratun. Adapun hayat salat itu banyak sekali, ya. Madhkura fil mutawwalat. Mutawwalat ini maksudnya ya tertulis di dalam kitab-kitab yang tebal. Ya, mutawwalat ini panjang lah kalau kita artikan, mutawwalat panjang. Fayan bagi al-i'tina'u, ya, al-i'tina'u bijami'iha, ya, hendaknya mereka ya al-i'tina bijamiha, ya, memperhatikan ya kumpulan-kumpulannya. Wal ihtimam, ya, kemudian punya ihtimam, perhatian. Bisa iri adabiha, dengan semua adab-adab salat, ya. Faqad qila, ya, dikatakan, ya, inna man tahawana bil adabi ugiba bi hirmani sunan. Orang-orang ya yang ugibah, apa orang bilang tahawun, ya, selalu mereka itu ya tahawun bil adab, ya. Jadi selalu mereka itu ya membiasakan diri mereka itu ya meninggalkan hal-hal yang sunnah, ugiba bi hurmani sunan, ya, maka mereka itu diharamkan ya untuk mendapatkan ya kemuliaan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita memain-mainkan, ya, meremeh-remehkan, ya, berbahaya ya kalau kita meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita diharamkan untuk mendapatkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Wa man tahawana bi sunan ugiba bi hirmanil faraid, ya. Orang-orang yang selalu ya melalaikan hal-hal yang sunnah itu ya ugiba, maka dia akan mendapatkan igab, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bi hurmanil faraid, ya, dia jadi mudah meninggalkan hal-hal yang faraid, yang fardu, ya, salat-salat fardu. Jadi memudah-mudahkan salat sunat yang nawafil, ya, tidak mau salat tahajud, tidak, maka dia akan satu ketika mereka akan meninggalkan hal-hal yang wajib, ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh disepelekan, ya, nggak boleh disepelekan. Kenapa? Karena salat-salat nawafil itu, kenapa dibilang nawafil? Penambal. Ya, arti nawafil itu menambal ya hal-hal yang kurang ketika kita melakukan yang wajib, ya. Ketika kita melakukan yang wajib, ya, maka hal-hal tersebut ya menjadi penambal ya dari ya kekurangan-kekurangan kita di dalam salat tersebut. Kemudian waqad qala al-Imam Ghazali rahimahullah, ya, berkata al-Imam Ghazali rahimahullah, ya, Muhammad bin Muhammad ya Al-Ghazali sahibul Ihya, la yatrukus sunan ya sunana illa dzu kufrin khafi au humkin dali. Tidak ada orang yang suka meninggalkan salat sunnah ya kecuali mereka itu kufrun khafi. Apa itu kufrun khafi? Kefakiran yang samar. Ya. Kefakiran ya orang bilang kefakiran kekafiran yang samar. Jadi kafir samar dianya, ya. Bi kufranin khafi, ya. Du kufrin khafi au humkin jali, ya, atau kebodohan, ya, atau kebodohan orang bilang al-jali, kebodohan yang jelas, ya, bohir, nampak, ya. Au humkin jali, ya, kebodohan al-jali itu bohir, ya, ini, ya, yang nampak, ya. Kalau khafi tadi itu samar, yang samar-samar, ya. Kekafiran yang samar. Bagi orang-orang, ya, kata Imam Ghazali yang meninggalkan sunnah-sunnah, ya. Makanya sunnah-sunnah ya yang perlu dilakukan ya diamalkan itu ya adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW karena dapat menambal kekurangan-kekurangan kita pada faraid yang 5 itu. Dalam salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, apabila kita ada kekurangan-kekurangan, maka kekurangan itu ya akan ditebus ya dengan salat-salat nawafil kita, qobliyah, ba'diyah, ya, begitu juga sholat-sholat malam kita, ya, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada adab. Wa min ahammi adabi sholat. Sholat juga punya adab, ikhwan, ya. Sholat itu ada adab, ya. Di antara adab-adab sholat itu al-ikhlas. Hendaklah ikhlas. Ikhlas maksudnya al-amal lillah wahdah. Ya, kita beramal semata-mata karena Allah, bukan karena orang. Ya, bukan karena kita dikumpulkan, dipanggil, ya, atau bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata kepada Allah, ya.
melakukan ibadah segala perbuatan itu ya dalam sholat kita dan lain-lainnya semua semata-mata karena Allah, ingin ridhonya Allah ya, ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Tidak ada embel-embel lain, tidak ada maksud-maksud lain ya. Kita beramal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Ya, adab. Sama seperti kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, kita memberikan sesuatu kepada orang tidak meminta balasan, timbal balik dari orang itu, ya. Orang yang tidak beradab itu memberikan sesuatu supaya dibalas lagi dengan sesuatu yang lain. Ya, itu orang yang tidak beradab. Oleh karenanya ya ikhlas yang paling utama. Yang kedua al-hudur. Ya, kalau sholat itu hadir hati kita, jangan hati kemana-mana. Al-hudurul galab. Makanya di al-hudur an ya'lama ma yaqulu. Orang yang hatinya hadir itu dia tahu apa yang dia ucapkan. Ya, apa yang dia ucapkan, dia omongkan tuh dia paham. Berarti hadir. Ada orang kadang-kadang sholat nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kadang-kadang nggak tahu apa yang imam baca, surat apa yang dibaca imam, nggak tahu. Nah, jadi seorang imam juga mesti bijaksana. Seorang imam mesti bijaksana. Kenapa dibilang bijaksana? Karena seorang imam itu ya diangkat menjadi imam itu untuk diikuti, al-iqtida, yuqtada. Ya, ada makmum, maju ilal imam illa liyuqtada bih. Tidak dijadikan seorang imam itu kecuali untuk dicontoh, untuk diikuti. Nah, seorang imam yang dijadikan seorang imam mesti bijaksana. Bijaksana apa? An la yutawwila fil qiraah. Tidak panjang dalam sholat. Ada sekarang imam-imam sekarang ini kadang-kadang suka memanjang-manjangkan sholat. Padahal Nabi Muhammad SAW kalau sholat berjamaah bersama sahabat, Nabi nggak pernah panjang sholatnya. Ya, Nabi meringkes-ringkes sholatnya. Kenapa? Karena di belakang kita itu ada anak kecil. Di belakang kita juga ada orang tua, syekhun kabir. Orang tua yang nggak kuat kalau berdiri lama-lama, pusing. Mungkin di belakang kita juga ada orang sakit. Ya, ada orang sakit, ya kalau dia berdiri migrennya jadi, ya dia berdiri asam uratnya tambah jadi. Jadi bijaksana seorang imam itu mesti paham, ya kamu kuat, tapi orang-orang di belakangmu belum tentu sama seperti engkau. Belum tentu Allah berikan kekuatan seperti engkau. Belum tentu Allah berikan kesabaran seperti kesabaran engkau. Mungkin mereka nggak sabar. Yang keempat, barangkali ya orang-orang yang hadir jadi makmum itu ada orang yang punya hajat. Ada orang yang sudah ada janji kepada orang jam sekian. Sehingga kalau dia subuh itu dia mau cepat-cepat. Kenapa? Dia ditunggu di satu tempat atau akan berangkat ke satu tempat. Jadi bijaksanalah kita menjadi seorang imam. Makanya kalau kita lihat sholat subuhnya Nabi, sholat maghribnya Nabi nggak baca ayat-ayat yang panjang. Bahkan subhanallah al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad sampai beliau merangkum sendiri ya tentang giroah-giroah, bacaan-bacaan yang dipakai di sholat. Ya, jadi kalau sholat subuh bacanya ini, kemudian sholat zuhur ini, kemudian sholat asar bacanya ini, kemudian maghrib, isya, ya itu diberikan oleh Imam Haddad bacaan-bacaan dan itu semua juz amah, ya bahkan lebih pendek apa orang bilang di bawah ayat-ayat orang bilang ya yang wadduha ke bawah, ya wadduha ke bawah itu Imam Haddad, ya mereka orang yang alim. Mengerti, paham. Makanya di Hadramut itu sholat subuhnya saja bacanya wadduha. Nggak panjang-panjang. Jangan nanti kalau imam terlalu panjang kejadiannya seperti dulu. Pernah dikisahkan ada satu orang badui. Ada satu orang badui ya pengen kerja dia di pasar. Dia mampir waktu sholat subuh. Terdengar azan berkumandang. Kata orang badui ini lebih baik saya sholat dulu. Baru saya pergi ke tempat perniagaan saya, perdagangan saya. Ya, karena saya tidak terlambat. Begitu masuk di masjid rupanya imam baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah panjang sekali. Si badui ini karena tidak terlalu mengerti, ya, namanya orang badui, orang dari gunung, ya. Tidak mengerti, tidak paham, setelah selesai sholat dia tanya kepada orang yang di sebelahnya, "Maaf, itu tadi surat apa yang dibaca?" "Oh, itu surat Al-Baqarah." Pemahamannya orang badui ini akhirnya dia bilang, "Pantesan panjang," dia bilang. Baqarah sapi betina gede besar dia bilang ya sapi betina besar makanya dia bilang panjang surat yang dibaca. Pergi seorang badui langsung melanjutkan ke pasar. Subhanallah karena dia lama di pasar ketika dia jalan pulang kebetulan sholat maghrib berkumandang juga di tempat yang dia sholat subuh tadi sehingga dia masuk lagi ke masjid tadi.
Tetapi si orang Badui ini nggak mau kedua kali kecolongan. Nggak mau 2 kali kecolongan. Tadi surat Al-Baqarah panjang. Nah, akhirnya sebelum dimulai, rupanya si Badui ini bertanya kepada jamaah. Biasanya di sini kalau maghrib baca surat apa? Nah, orang-orang di situ mengatakan, oh kalau maghrib bacanya surat Al-Fil. Mendengar Al-Fil, kalau begitu saya sholat sendiri aja, kata orang Badui. Kenapa? Dia bilang, Al-Fil. Dia bilang, tadi kemarin aja habis sholat subuhnya Baqarah. Dia bilang, ya sapi betina. Ini Al-Fil gajah, lebih gede lagi. Dia bilang, enggak, bakal panjang ini. Karena orang Badui tidak paham. Ya, tidak paham tentang surat-surat. Mereka kurang paham. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti ini. Ini kisah nyata. Ya, ini kisah nyata, bukan dongeng. Ya, tetapi ini menunjukkan betapa pentingnya kebijaksanaan ya oleh seorang imam, sehingga janganlah engkau menjadi imam menjadi fitnah untuk makmum-makmummu. Jangan bikin makmum-makmum jadi berdosa karena engkau. Ingat, Nabi Muhammad paling tidak suka orang yang memanjang-manjangkan sholatnya berjamaah. Makanya Nabi Muhammad pernah menegur Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu menjadi imam, ya, dia karena seorang yang disepuhkan, dimuliakan ya di kaumnya. Ketika menjadi imam panjang bacaannya. Akhirnya orang-orang yang tua renta itu mengadu di hadapan Nabi Muhammad. Innal Mu'adz yutawwil fil qiraah, manjangkan bacaannya. Ditegur oleh Nabi Muhammad, ini hadisnya sahih. Ketika datang di hadapan Nabi Muhammad mengucapkan salam, berjabat dengan Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad katakan, "Afattan anta ya Mu'adz?" Apakah engkau tukang fitnah ya Mu'adz? Qala ya Rasulullah, kaif? Dia bilang, "Qal ente tawalta fis shalah, tawalta fil qiraah." Ente panjang salat ente, panjang qiraah ente. Kalau engkau mau melakukan ini, lakukan di rumah, kata Rasulullah. Jangan lakukan di depan umum. Jangan lakukan di depan jamaah. Menjadi fitnah untuk orang yang lain. Nabi menegur seperti itu. Kenapa? Karena orang di belakang itu tidak semua sama seperti kita. Ya, seperti saya katakan, ada orang tidak kuat berdiri lama-lama. Dia kepengen cepat duduk. Ya, makanya berbijaklah ketika kita menjadi seorang imam, supaya kita dicintai oleh makmum-makmum kita. Ya, jangan menjadi fitnah untuk orang-orang lain. Nah, yang ketiga al-khusyuk. Ya, khusyuk ini penting. Ya, orang mesti khusyuk kalau sholat. Kalau nggak khusyuk sholatnya repot. Ya, kadang-kadang kita takbiratul ihram, ya, baca segala macam, mendengarkan, tapi kita tidak khusyuk. Ya, jasad kita di masjid, jasad kita di mushola, ya, tapi ruh kita bergentayangan, pergi ke pasar, ingat segala macam perniagaan kita, perdagangan kita, sehingga ya sholat kita tidak menjadi khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-khusyuk? Al-khusyuk ya sukunul jawarih, ya, berdiamnya ya anggota tubuh. Jadi jangan banyak garuk kalau sholat. Khusyuk. Jangan garuk kepala, ya, jangan garuk-garuk tangan. Yang sabir, yang sabar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berhadapan dengan pejabat saja tidak mau banyak bergerak. Pakai baju udah paling enaknya baju, paling bagus. Pakai minyak wangi udah paling mahalnya minyak wangi. Tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala kita sembrono. Asal-asalan menghadap Allah. Banyak bergerak, harokat-harokat. Padahal orang yang bergerak 3 kali harokat mutawalian, batal sholatnya. Garuk-garuk terus, batal sholatnya. Ada etika dalam menggaruk itu, ya. Makanya perlu diperhatikan. Sukunul jawarih ma huduril qalb. Berdiamnya anggota tubuh dengan hadirnya hati. Jadi hati dihadirkan. Allahu Akbar. Hadir hati kita. Makanya Imam Ghazali menekankan sendiri. Ya, kalau imam-imam yang lain itu, ya, orang khusyuk itu yang diterima sholatnya dari awal takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau Imam Ghazali cukup, ya, cukup ketika takbiratul ihram. Dia hadirkan hatinya. Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, ya, dari takbiratul ihram sampai salam, hati kita mesti hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada campur-campur, makanya ingat, ya, ada beberapa orang nanti berhadapan dengan Allah yang sholatnya itu, ya, dibuntel-buntelkan sama Allah, dilemparkan, dicampakkan. Ada sholat tuh, ambil. Khud, kata Allah. Ambil. Kenapa? Allah tidak butuh kepada sholat-sholat yang begitu. Allah tidak butuh. Allah suka kepada sesuatu yang bagus, yang baik, ya, dan menerima kepada hal-hal yang begitu. Kenapa? Karena Allah, ya, Allah itu indah, ya, makanya Allah suka kepada yang hal-hal yang indah. Jadi ada hal-hal yang kurang, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil asar laisa lil mu'min min salatihi illa ma aqala minha. Ya, ada di dalam asar. Asar ini termasuk kalam Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kalamnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar, ma akhrajahu anhu Abu Nuaim, ya, di dalam kitabnya Al-Hulyah, ya. Dikatakan, ya, bahwasanya, ya,
Laisa lil mu'min, ya. Tidaklah seorang mukmin itu dalam sholatnya itu ilama agal, kecuali yang berakal. Ya, maksudnya apa? Jangan sampai ngaco-ngaco di dalam sholat. Wa fihi, ya, dan disebutkan juga wa kullu sholatin la yahdur fiha galbuh. Setiap orang yang sholat hatinya tidak hadir, ya, fahiya ilal uqubati asra. Maka orang-orang tersebut, ya, lebih mudah dia untuk mendapatkan, ya, iqab dari Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat, ya, kepada uqubah. Wa yusannu an yusalliya ila sakhisin jidar. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Ada sholat-sholat orang bilang yang kita butuhkan itu, orang bilang misalnya ada penghalang, ya, ada tembok, ya, sakhitus jidar, ya. Au umud, ya, atau kemudian dia menghadap tiang. Ya, ada tiang dia menghadap. Jadi menghadap tembok, ya, atau menghadap tiang. Summa asa, ya. Summa asa, ya, maghruzah, atau dia menghadap kepada, ya, tongkat yang ditanamkan, ya, tongkat yang ditanamkan, ya, maghruzah atau ditancapkan, tongkat yang ditancapkan, ya, ditanam maksudnya, ditancap, ya, menghadapnya kepada tongkat yang ditancap. Summa yabsutu musalla, ya, atau dia membentangkan, ya, membentangkan sesuatu, ya, taruh ridanya, untuk apa? Untuk batas. Supaya orang nggak gampang lewat di depannya, ya. Makanya kita tuh kalau sholat itu kan mesti paham kitanya, ya, melihat, ya, ada tembok, kita di tembok. Supaya apa? Supaya orang nggak gampang-gampang murur, supaya orang nggak gampang lewat, ya. Kalau nggak dapat tiang, ada tiang, di situ kita sholat di tiang, ya. Atau kemudian orang bilang pada tongkat yang ditancapkan, ya. Atau kita menaruh sesuatu, ya, sutu, ya, orang bilang menghemparkan, ya, menghemparkan sesuatu. Summa yakhutuhu, ya, khit'an amamahu tulan, ya, atau dia menaruh sesuatu yang panjang, ya, di depannya dia tuh yang panjang. Wala budda an la yakuna sakhisu sulusai dira. Hendaknya, ya, jarak, ya, untuk dari tempat dia sholat itu kurang lebih sekitar, ya, sepertiga jirok, ya, sepertiga jirok yang dia taruh, ya, kurang lebih sepertiga jirok. Batasan, ya, sepertiga jirok, ya. Kemudian hastah, ya, jirok, fa'aksar atau lebih. Wa yadnu minhu salasata adra'in fa'aqal, atau lebih dari tiga adra', ya, tiga jirok atau lebih. Wa yahrumul mururu hina idin. Kalau dia sudah seperti itu, haram untuk orang lewat di depannya. Nggak boleh. Ya, makanya kita kalau sholat itu mesti pinter, mesti lihat posisi. Ya, ini mah gambaran untuk mereka yang sudah ketinggalan atau mereka masuk di masjid sudah tidak ada lagi barisan-barisan sop di dalam sholat. Ya, jadi dia mesti berhadapan dengan sesuatu yang bisa menghalangi dia dari orang. Atau tembok. Kalau dia nggak dapat tembok, ya, ada tiang di masjid di situ. Jadi jangan tempat orang-orang ngurur. Kalau juga terpaksa dia tidak dapatkan tembok, dia tidak dapat juga tiang, tidak ada tiangnya, atau mungkin tiang ada orang tidur, ya, dia cari, ya, dia taruh di tempat ada asok yang dia bisa tancapkan asok itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk untuk halangan orang untuk lewat. Sebagai apa? Sebagai simbol, ya, sebagai simbol supaya orang tahu kalau kita sedang sholat. Atau kita taruh hamparan. Ya, kita taruh hamparan, kita nggak dapat sejadah, kita taruh surban kita di situ. Supaya apa? Orang kalau mau lewat mesti di situ, bukan di dalam, lewat di batasan itu. Ya, itu sekedar jarak yang dibutuhkan. Ya. Wa yahrumul murur hina idin. Nah, ketika sudah seperti itu, haram bagi orang untuk melewatinya. Wa yusannu lahu adaf'ul mar. Kalau juga ada orang lewat, ya, kita menghelai. Ya, menghirai, atau orang bilang kita kemudian mendorongnya, ya, bil akhaf fal akhaf. Maksudnya apa? Pelan-pelan, orang bilang lembut dorongannya, ya, orang bilang supaya orang bilang, ya, tidak orang bilang melintas di depan, ya. Kemudian kalau juga masih ngelawan, ya, kalau juga orang masih ngelawan, karena kadang-kadang ada orang bandel, sudah diginikan tetap mau lewat, ya, gitu. Bagaimana cara kita? Kita boleh melakukan dengan sesuatu yang lebih keras. Ya, dengan mendorongnya atau apa, tapi jangan sampai berkelahi kita di sholat, ya, jadi terganggu sholat kita, ya. Makanya semua itu dilakukan dengan adab
adab ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini ya sekiranya bisa menambah ilmu-ilmu kita ya. Sebelum saya tutup ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari beberapa ikhwan-ikhwan kita ya yang perlu kita jawab. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum berzikir tanpa berwudu? Memang di dalam berzikir ini ya tidak ada syarat untuk berwudu ya, berzikir bebas ya. Tetapi kalau seseorang itu di dalam dia selesai sholatnya, wudunya masih ada, itu lebih bagus ya. Makanya apa? Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang selesai sholat subuh ya, ba'da sholatil fajar, setelah assalamualaikum, kemudian dia duduk masih tawarruk duduknya, duduk seperti orang tasyahud al-akhir ya, dan dia dalam keadaan berwudu ya, maka orang tersebut itu ya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampunkan selama dia tidak batal ya. Dia membaca zikir-zikir subhanallah 33 kali ya, orang bilang terus dan seterusnya ya, di dalam keadaan dia masih berwudu ya. Tetapi wudu itu orang zikir itu tidak punya syarat untuk berwudu. Jadi orang juga mau berzikir kepada Allah dalam keadaan dia tidak berwudu tidak apa-apa ya. Karena wudu ini hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an. Ya, ingin membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, hendaknya dia berwudu ya. Pertanyaan yang kedua, saya ini sudah wudu ya, lalu saya menginjak najis apa saja, nginjak tai kotok, nginjak kotoran kambing segala macam, menginjak najis ya. Misalkan ya najisnya kencing kucing ya, atau apa saja. Yang jadi pertanyaan, apakah saya harus berwudu kembali ya, atau hanya ya membasuh kaki saya saja? Nah, orang kalau sudah keadaan berwudu ya, karena kita mesti paham yang membatalkan wudu itu bersentuhan ya, memegang al-qubul wad dubur ya, orang bilang depan dan belakang ya. Kemudian iltiqa'ul basyarah ya, bertemunya dua kulit ya dengan orang yang bukan muhrim kita ya, itu membatalkan wudu. Atau khurujur rih, keluarnya rih dari belakang ya, kentut dan lain sebagainya ya, itu yang membatalkan wudu. Jadi ada dalam nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Rokok nggak membatalkan wudu ya, perumpamaan saja, rokok tidak membatalkan wudu, hanya dia disunahkan untuk berkumur-kumur ya, untuk berkumur-kumur, sama seperti orang yang makan. Saya udah wudu nih, tapi saya makan. Kemudian bagaimana? Nah, hendaklah kita berkumur-kumur sebelum kita berada di masjid atau di musola ya, untuk memulai kita punya ibadah. Begitu juga orang yang terkena najis, dibasuh, cukup dia basuh ya, hilangkan najis-najis yang nempel padanya ya, bereskan di kakinya misalnya, bereskan, nggak perlu dia wudu lagi. Kalau seandainya dia mau wudu lagi nggak apa-apa, tajdidul wudu itu memang kita dianjurkan ya, tetapi wudunya tidak batal wudunya, tetapi najis yang menempel ya, yang terkena kencing tersebut hendaknya dia bersihkan. Kalau ada di kain kita, maka ganti kain kita, karena kencing kucing ya beda dengan orang bilang kencing bayi yang masih menyusu kepada ibunya ya, itu najis mukhaffafah ya. Kalau ini sudah najis berat namanya ya, hendaknya dia ganti bajunya, tapi wudunya nggak perlu lagi dia berwudu ya. Kenapa? Karena itu tidak termasuk yang membatalkan wudu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah hukum ya menggauli istri ketika istihadhah? Perlu kita ketahui ya, kita dilarang di dalam syariat Nabi besar Muhammad SAW an la tajma' ya zaujatahu fi waqtil hadah. Hendaklah jangan kita menggauli istri kita dalam keadaan haid. Kenapa Nabi melarang? Berbahaya sekali ya, karena haid itu darah kotor ya. Orang yang haid itu darah kotor ya. Sedangkan di sini kan maksudnya istihadhah. Istihadhah ini kan darah kotor ya, darah kotor istihadhah. Nah, orang yang istihadhah itu wajib sholat ya, orang yang istihadhah wajib sholat ya. Jadi orang yang sedang haid tidak boleh ya digauli, haram hukumnya. Orang yang sedang istihadhah ya, maka kita mesti hati-hati untuk menggaulinya ya, untuk hati-hati menggaulinya. Tetapi ada pemahaman-pemahaman ya
yang memberikan izin asal sudah bersih, ya, asal sudah bersih. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ketika ya dites pack, ya, jadi ada seorang wanita, seorang perempuan, ya, ketika dites, ya, ternyata positif hamil, ya, dites pack dia hamil. Kemudian mungkin ya pertanyaan ini mengatakan mungkin kemudian dia orang ini punya kebiasaan, ya, perempuan ini punya kebiasaan suka minum jamu, ya, suka minum jamu, ya. Kemudian yang jadi masalah setelah dia minum jamu, ya, setelah dia minum jamu rupanya haidnya keluar. Ya. Haidnya keluar, ya. Nah, yang dipertanyakan di pertanyaan ini, apakah itu termasuk menggugurkan kandungan? Ya. Nah, apakah termasuk menggugurkan kandungan atau tidak? Dilihat saja. Kalau orang perempuan tersebut mempunyai kebiasaan, rutinitas suka meminum jamu, ya, jamu tersebut, ya. Terus kemudian satu ketika dalam keadaan dia sudah positif, hamil, ya, baru seminggu, ya, atau mau 2 minggu sudah tertahan, dia minum jamu, tiba-tiba dia haid kembali, ya, itu qadar Allah Subhanahu wa taala, enggak berdosa. Kenapa? Karena rutinitas, ya. Orang bukan dengan jamu saja, ada kadang-kadang minum mungkin minuman-minuman yang lain, ya. Kemudian itu namanya orang bilang tidak jadi keguguran dan lain sebagainya, ya. Itu dengan apa? Orang bilang dengan sendirinya, ya. Bi iradatillah Subhanahu wa taala, bukan kemauan dia. Yang tidak boleh itu yang haram hukumnya apabila, ya, wanita yang sudah positif ini dia tahu terus kemudian dia tidak mau hamil. Ya, dia tidak mau hamil. Saya nggak mau hamil, saya gugurin saja. Ini yang mendapatkan berdosa, ya, mendapatkan dunub dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, kalau itu berjalan dengan biasanya, ya, karena rutinitas, kebiasaan, dia ada orang tua jualan jamu, dia minum, dia beli jamu, tiba-tiba, ya, ketika dia minum jamu itu keluar. Jamu ini menjadi sabab musabab, ya, maka tidak terjadinya kehamilannya itu atau gugurlah kehamilan tersebut, ya. Ya, itu tidak berdosa, ya. Saya rasa ini saja yang cukup saya utarakan dan saya sampaikan di majelis ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah mengampunkan dosa kita, ya, dan tidak lupa juga, ya, sebentar lagi kita mau Ramadan, mau masuk bulan Ramadan, ya. Saya pribadi, ya, memohon maaf kepada jamaah-jamaah Kismis sekalian, ya, kepada kru-kru Kismis, ya, kepada pendiri Kismis, ya, mohon dimaafkan, ya, karena kita sudah mau masuk Ramadan. Mohon dimaafkan apabila selama saya mengajar ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang diterima, atau ada jawaban-jawaban saya, ya, yang tidak bisa memenuhi keinginan dari jamaah sekalian, ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di penghujung-penghujung akhir dari bulan Sya'ban ini, agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, selawat kita kepada Nabi Muhammad, istighfar kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini wabah corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam kitab, ya, Badlul, ya, Badlul Taun, ya, Badlul Maun, ya, fi fadli at-taun, ya, karangan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, halaman 369. Di situ dijelaskan kebiasaan yang terjadi kepada umat muslim, ya, apabila terjadi satu wabah kepada umat muslim, ya, di waktu asyita, di waktu musim semi, ya, di waktu musim semi, ya, seperti kita sekarang ini, ya, biasanya, ya, wabah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila datang musim panas, ya. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita masuk di bulan panas, ya, diangkat wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa beribadah dengan khusyuk, kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an, bisa hadir ke masjid, ya, kita bisa tarawih bersama-sama, dan kita bisa menghadiri sholat Id berjamaah di masjid dengan saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama nasihat, wasiat serta amanat yang disampaikan oleh guru kita Samahatul Ustaz Asy-Syaikh Muhammad bin Kathim Al-Amri. Semoga apa yang beliau sampaikan kemudian dapat kita amalkan, kemudian menjadi kemaslahatan dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi bekal untuk kita agar dapat menyambut bulan Ramadan dan agar kita dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrus siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrus sa'adah. Kemudian ahibba'il kiram rahimakumullah, untuk menutup kajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa, kemudian membacakan suratul Fatihah, wabil khusus dengan niat dan tujuan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari negeri kita yang tercinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udhalid da wa khaybatir raja wa zawalin ni'mah wa fujaatin niqmah wa jami'i sahatik. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa min sairil buldanil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ya alim bima yakun khususan li biladina Indonesia ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil khususan li biladina Indonesia ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jangan lupa saksikan terus kajian streaming daripada Majelis Al-Hakim lewat fanpage Kajian Islam setiap Kamis dan juga lewat YouTube di Kismis Channel. Saksikan, bagikan, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي
أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah,